Baik, untuk kedua silakan berdoa, pimpin doanya untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran. Yuk, duduk. Belum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan absennya sebentar ya. Olivia Rozaina Taiba, Habil Nurrahman, Suci, Trisia, Azura, Rica, Diva Alif, Julia Muristi, Alfiza Nazura, Bunga, Siti Khadijah, Nopen, Indah, Tia, Devia, David, Sutri, Franz, Naya Janardi, Sisi, Sekri, Rahayu, Flora, Anissa, Riang Wulandari, Muhammad Haikal. Sudah hadir semua hari ini ya. Silakan keluarkan buku serta LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu bagi kemarin. Silakan letakkan di atas meja dan alat tulisnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas tentang sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu harap semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri, kita nyanyinya Hari Kemerdekaan. Dalam hitungan ketiga kita bernyanyi bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama air masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, jadi pembelajaran kita hari
hari ini mengenai Revolusi Amerika. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar mengenai revolusi industri. Dan dalam revolusi industri tersebut, salah satu dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri adalah bahwasannya Inggris tentunya mencari daerah koloni atau wilayah yang bisa menghasilkan suatu yang memiliki kekayaan alam yang nantinya bisa diambil oleh Inggris kemudian untuk hasil produksinya dan juga sebagai tempat hasil pemasaran hasil industrinya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan revolusi Amerika? Nah, jadi kita akan sesuai nanti dengan tujuan pembelajaran kita akan terjawab apa hubungannya antara revolusi industri dengan terjadinya revolusi di Amerika. Ada beberapa tujuan pembelajaran nanti yang akan kita capai, namun sebelumnya kita tentunya harus mengetahui KD dan juga indikator pencapaian kompetensi di pertemuan hari ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya 3.4 yaitunya menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia seperti Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan 4.4 menyajikan hasil analisis tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi-revolusi besar dunia seperti Amerika, Prancis, Cina, Rusia, dan Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Oke, semangat belajar hari ini? Apa kabar hari ini? Nah, nanti kalau ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya luar biasa, hebat, yes. Ya, bisa kita mulai? Atau begini, apa kabar hari ini, kalian jawabnya hebat, luar biasa, yes. Bisa? Coba kita cobakan satu kali dulu. Apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa, yes. Satu kali lagi, kurang semangat. Apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa, yes. Satu kali lagi, apa kabar hari ini? Hebat, luar biasa, yes. Oke, udah semangat ya. Nah, untuk revolusi Amerika, nanti kita akan membahas di sini pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika, kemudian jalannya revolusi Amerika, kemudian untuk pengaruh itu kita ada di pertemuan kedua. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di slide, yang pertama, pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika adalah paham kebebasan dalam bidang politik. Nah, jadi ibu sedikit bercerita terlebih dahulu. Sebelumnya di benua Amerika itu yang tinggal adalah suku-suku seperti Aztec, Inca, dan Maya. Nah, jadi ada beberapa wilayah di Amerika itu yang belum ada penghuninya. Nah, kemudian revolusi industri itu mendorong dan juga paham-paham baru yang ada di Eropa itu mendorong mereka untuk menerapkan paham kolonialisme dan imperialisme. Dan sehingga datanglah bangsa-bangsa Eropa ke Amerika, terutama itu bangsa Inggris dan Prancis. Selanjutnya, di dalam perluasan wilayah
koloni, ternyata Inggris dan Prancis terlibat perang selama 7 tahun, sehingga perang tersebut dinamakan dengan Perang 7 tahun. Kemudian di dalam perang tersebut Inggris berhasil memukul mundur pasukan Prancis, sehingga wilayah koloni dari Prancis itu diserahkan ke Inggris, sehingga wilayah kekuasaan Inggris atau wilayah koloni Inggris di Amerika itu menjadi 2 kali lipat lebih besar. Nah, jadi di sini Inggris menganggap bahwasannya orang Amerika itu katanya belum mampu mengurus negerinya sendiri. Nah, kita abaikan suara dari luar dulu ya. Nah, jadi mereka belum mampu mengurus negaranya sendiri. Jadi Inggris di sana ingin menerapkan kekuasaannya di sana. Dia berhak atas segalanya, dan dia yang berkuasa atas Amerika ketika itu, khususnya di Amerika bagian utara. Kemudian yang kedua, penetapan pajak yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa pajak yang diterapkan oleh bangsa Amerika Serikat. Nah, sedikitnya ada 3 undang-undang yang diterapkan oleh Inggris pada bangsa Amerika. Yang pertama adalah Sugar Act, Currency Act, dan Stamp Act. Sebelum Ibu jelaskan ini, kenapa Inggris menerapkan pajak yang tinggi terhadap bangsa Amerika? Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya Inggris terlibat perang dengan Prancis selama 7 tahun. Otomatis perang tersebut membutuhkan biaya yang besar. Nah, sehingga untuk mengisi kas negara Inggris yang kosong, maka salah satu caranya adalah menetapkan pajak yang tinggi bagi bangsa Amerika. Nah, yang pertama adalah Sugar Act, artinya undang-undang gula. Nah, jadi Inggris menetapkan pajak terhadap gula. Selanjutnya yang kedua adalah Currency Act. Ya, undang-undang keuangan, bahwasannya orang Amerika tidak diperbolehkan mencetak uang. Jadi yang berhak mencetak uang itu adalah Inggris. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya Stamp Act. Ya, Stamp Act itu adalah undang-undang perangko. Jadi setiap surat menyurat atau dokumen yang membutuhkan tanda tangan dan perangko biasanya dikenakan pajak. Nah, itu dari Inggris yang menerapkannya terhadap bangsa Amerika. Nah, tentunya bangsa Amerika tidak setuju. Mereka kurang setuju dengan pajak yang diterapkan oleh bangsa Amerika. Nah, dari sanalah nanti muncul yang namanya revolusi. Halo sobat baku hantam para guru-guru sejarah, salam hormat dari admin. Admin memang gak suka matematika, fisika, sama kimia, jadi gue gak bisa hitungan, makanya gue suka sejarah. Meskipun gue anak IPA dan anak teknik tema. Hari ini akan membahas tentang perang revolusi Amerika Serikat 1775 hingga 1783. Berawal dari sebuah perang antara kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri. Namun perang menjadi perang global antara Britania di satu sisi dan Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya. Perang ini dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan hasil yang bercampur dengan kekuatan lainnya. Perang ini merupakan akibat dari revolusi Amerika Serikat di mana para kolonis ini bangkit karena undang-undang. Nah, itu dari sedikit video tentang revolusi Amerika. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, Ibu nanti yang akan bertanya. Oke, kalian Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok nanti yang akannya untuk menyelesaikan beberapa bukan satu kelompok itu ada satu permasalahan. Jadi di sini akan ada 3 permasalahan
dan nanti ada kelompok yang sama permasalahannya. Jadi yang sama itu nanti sebagai pembandingnya saja. Untuk kelompok 1 itu terdiri dari Olivia, Habil, Suci, Tricia, dan Azura. Kemudian untuk kelompok 2 ada Richa, Diva, Julia, Afiza, dan Bunga. Kelompok 3 terdiri dari Siti Khadijah, Nopen, Indah, Tia, dan Devin. Untuk kelompok 4 ada Sutri, Frans, Naya, Sisi, dan Sekri. Dan yang terakhir ada Rahayu, Flora, Anissa, Riang, dan Muhammad Haikal. Oke, silakan duduk di kelompok masing-masing, duduk yang tertib. Silakan bergerak cepat, waktu kita tidak banyak. Nah, tadi Bunga mau nanya UHA, kita besok UHA-nya ya, setelah ini. Dapat tugas. Silakan. Untuk presentasi penilaiannya adalah sistematika, kemudian bagaimana bahasa yang kalian gunakan selama presentasi kelompok. Yang lain silakan menyimak jika ada mungkin tambahan atau masukan ya. Jadi kita sifatnya tidak bertanya, tapi menambahkan sekiranya ada pengetahuan kalian tentang hal itu. Perbedaan dari sentralisasi dengan desentralisasi. Oke, yang akan dibacakan oleh Tricia. Kepada Tricia dipersilakan. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Dewasa ini banyak negara yang masih menerapkan sistem pemerintahan tersentralisasi, misalnya Tiongkok dan Korea Utara. Oke, terima kasih kepada Indonesia.
Selanjutnya pengertian desentralisasi yang akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci silakan. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintahan pusat. Dewasa ini banyak negara yang masih menerapkan sistem pemerintahan sentralistis, misalnya Tiongkok dan Korea Utara. Oke, terima kasih kepada Suci. Adapun contoh dari sistem desentralisasi yang akan dibacakan oleh Azura. Kepada Azura dipersilakan. Contoh sentralisasi adalah satu, pemerintahan pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. Dua, pemerintah pusat menangani pemberian buku pembuatan undang-undang dari pihak eksekutif. Tiga, pemerintah pusat mengangkat kepala daerah. Empat, pemerintah pusat menangani sistem administrasi kependudukan. Lima, pemerintah pusat menangani penganugeraan tanda jasa, tanda kehormatan maupun gelar kepada seseorang atau kelompok orang. Baik, terima kasih kepada Azura. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Habil. Kepada Habil dipersilakan. Contoh desentralisasi. 1. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan hasil daerah. 2. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat atas. Terima kasih. Itulah materi dari kelompok kami. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan ini masing-masing kelompok terlebih dahulu, baru nanti secara umum. Silakan kelompok 1 simpulkan dulu materinya. Sentralisasi itu dapat diartikan sebagai pemerintah lama Indonesia. Sentralisasi itu banyak digunakan pada pemerintah lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, jadi itu ya. Sentralisasi itu biasanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, sementara desentralisasi itu adalah untuk pemerintah daerah. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depannya itu mengenai revolusi Prancis. Nah, jadi setelah revolusi Amerika kita belajarnya revolusi Prancis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin mengenai materi yang belum kalian pahami? Enggak. Nah, rencananya tadi Ibu mau bikin ice breaking karena saking semangatnya bikin tugas kelompok, Ibu nak jadi ice breakingnya, ya. Nah, jadi untuk kedepannya nanti tergantung kondisi atau suasana. Kalau kemarin kan itu kurang bersemangat, makanya Ibu lakukan ice breaking karena seperti hari ini sepertinya semangat dalam kerja kelompok, makanya Ibu tidak lakukan ice breaking. Nah, terima kasih Ibu untuk pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.